اللهم ارحمنا بالقرآن. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma lilladzina an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil an'am sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih menerima nikmat Islam, masih bisa menyebut asma Allah, diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Tak lupa kita bersolawat atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suara saya jelas? Jelas, alhamdulillah. Baik. Jelas, Bu. Bapak-bapak dan Ibu yang kami muliakan, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting karena ini adalah proyek yang besar buat umat Islam, yaitu dengan potensi muamalah dasar Think Quran. Nanti akan dibawakan oleh Ustadz Fad Al-Hudzaif. Nah, baik Bapak-bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita sambut Bos Ustadz Fad Al-Hudzaif. Kepada Ustadz Fad, waktu dan tempat kita kami persilakan. Kepada Ustadz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah, Bu Ita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ila akhiril ayat. Wa qala aidan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semangat pagi para bos-bos semuanya. Selamat pagi, semangat bos. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, insya Allah di satu Zoom pertemuan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan menerima nikmat yang besar, iman, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat daripada menerima mukjizat daripada Allah SWT yang diwariskan kepada kita dari Nabi SAW. Nabi SAW dari malaikat Jibril daripada Allah SWT, yaitu berupa Quran yang merupakan pedoman daripada umat manusia. Nah, insya Allah atas pertemuan inilah kita akan bicarakan satu hal yang mulia. Kita akan bergerak dalam satu usaha, dalam satu komunitas, dalam satu harokah juga, harokah Islamiyah juga. Sebenarnya karena kita berhubungan dengan Al-Quran ini kan. Nah, insya Allah dalam waktu 30 atau 40 menit ke depan kita akan bahas mengenai apa tugas kita dan apa yang harus kita lakukan agar Quran ini bisa sampai ke seluruh dunia. Nah. Oke, saya izin share screen. Oke, baik. Nah, jadi kita memang di sini masih dalam rangka sosialisasi berkaitan dengan Think Quran ini.
belum banyak yang tahu, belum banyak yang mendengar ataupun mengetahui informasi ini belum sampai lagi. Nah, karena memang di Indonesia masih baru. Sesuatu yang baru ini biasanya memang pengorbanannya luar biasa. Kita baru edukasi dulu, baru kita sosialisasi dulu. Nah, inilah yang kita sebar tadi dalam satu undangan bahwa bagaimana dalam satu ada dua kebaikan atau dua peluang dalam satu platform. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kita bahwasanya sekarang kita berada di era yang berbeda di zaman kita. Mungkin ketika kita dulu di masa kecil tidak ada yang namanya internet, nggak ada yang namanya online, nggak ada yang namanya sosmed. Tetapi kita saat ini berada di era yang betul-betul modern dan betul-betul digital. Tetapi apakah kita harus hanya mengikuti arus daripada teknologi, arus dari perkembangan zaman tanpa kita bisa menguasainya? Nah, apalagi sekarang ada artificial intelligence. Nah, disinilah kalau kita lihat, jangan sampai kita terbuai dengan teknologi, tapi kita tidak bisa menggunakan teknologi itu. Artinya kita hanya menjadi, justru malah kita akan menjadi budak daripada teknologi. Nah, sekarang kita mau bicara ada satu permasalahan ketika umat Islam berada di zaman ini, yang kalau kita lihat ini sebuah serba digital ya. Nah, sementara kita sedang berada di satu zaman eranya sosmed, eranya di mana orang scrolling. Tapi dalam sisi yang lain, ketika orang sibuk kepada hal-hal yang sifatnya mengalihkan perhatian kita daripada Al-Quran, sehingga mereka nggak ada bagaimana mereka dekat kepada Al-Quran, sehingga kita hadis inilah berpikir untuk memberikan solusi. Baik, ini satu permasalahan bahwa kitab Al-Quran adalah yang paling banyak dibaca, tapi kita tidak paham apa yang kita baca. Nah, ini yang jadi pokok persoalannya. Data menunjukkan bahwa dari seluruh umat muslim di dunia ini ada 1,9 miliar. Nah, kalau sekarang kita lihat permasalahan orang tidak bisa memahami Al-Quran, ya, tidak bisa mengerti dari makna atau pesan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran ini, bukan permasalahan kita saja, tapi permasalahan umat Islam seluruh dunia. Pasar yang paling besar adalah pasar umat Islam. Kalau kita di sini lihat, baru 400 juta yang bisa memahami makna Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau untuk Indonesia ini lebih mengerikan lagi, dari 230 juta umat Islam baru 36% yang bisa membaca Al-Quran. Sisanya berapa? 72% itu buta huruf Al-Quran, dan baru 65% yang bisa belajar huruf-huruf gitu, atau mempelajari Al-Quran. Nah, sisanya bagaimana? Yang paham makna Al-Quran itu, kalau kita melihat data di Indonesia, itu baru 0,8%. Nah, di sini kan artinya memang ada satu persoalan yang harus kita selesaikan. Karena kalau ini tidak diselesaikan, akibatnya adalah Al-Quran tidak bisa dijadikan panduan hidup sama umat Islam. Sekarang kita berpikir kepada diri kita gitu kan. Diri kita butuh, ahli keluarga kita butuh, mungkin ahli tetangga kita, rekan-rekan kita, ahli masjid kita, ini pasti membutuhkan ini. Karena permasalahan ini semua ada, di seluruh kalangan ada. Bahkan bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Nah, di sini ada sisa 1,5 miliar yang belum bisa paham makna daripada Al-Quran. Sehingga ini akan memberikan dampak buruk ketika kita sholat. Nah, di dalam sholat kan ada rukun, baca Al-Fatihah, kemudian setelah surat Al-Fatihah selesai ada baca surat-surat. Ini yang menyebabkan kita mungkin kehilangan pertolongan daripada Allah SWT. Kenapa? Ketika sholat pun kita nggak sadar apa yang kita baca. Gitu. Jangan-jangan kita adalah bagian daripada orang yang sudah sholat 30 tahun, 20 tahun, tapi kita nggak mengerti apa makna daripada siratal ladzina an'amta alaihim. Kita nggak ngerti apa makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sehingga gimana sholat kita akan menjadi sholat yang mendatangkan pertolongan Allah gitu kan. Dalam sholat juga kan berbahasa Arab yang lain-lain. Zikir-zikirnya.
Ketika duduk tasyahud awal, tasyahud akhir itu semua berbahasa Arab. Nah, disinilah pentingnya memahami makna daripada bahasa Arab itu sendiri dan juga terlebih lagi makna daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini akan menjadi pedoman hidup ketika kita bisa tahu arti apa yang kita baca. Kalau kita lihat, nah, tadi sekarang kan zamannya orang penuh dengan sosial media, TikTok, Instagram, Facebook, macam-macam. Sehingga kebiasaan kita, apalagi kemarin distimulasi dengan adanya pandemi 2020, ya akhirnya orang diem di rumah dan nggak ada kerjaan, mau nggak mau mereka buka handphone. Nah, setiap orang punya handphone, anak-anak punya handphone, dan akhirnya ya yang untuk kegiatan hari-harinya apa? Membuka sosial media, Instagram, TikTok, macam-macam. Ya. Dibuka lagi, di scrolling. Nah, kebiasaan inilah yang menjadi kekhawatiran. Nah, kalau kita nggak ada pergerakan, nggak ada usaha, akhirnya kalau kita lihat di data di sini, nah, di Saudi saja itu 5-7 jam per hari. Nah, Malaysia 5-6 jam. Nah, Indonesia yang menyedihkan, ini bahkan bisa sampai tertinggi gitu, bisa 8 jam, bahkan bisa lebih kan gitu. Nah, inilah di situasi ini kita punya kebiasaan scrolling, sosial media, gaming gitu, maka harus ada solusi gitu dalam memberikan penyelesaian masalah ini. Kalau tidak, bagaimana umat Islam mau bisa mendekat kepada Al-Quran? Pertanyaannya apa solusinya gitu kan? Karena yang kita pikir tadi bagaimana diri kita ini bisa selamat, bisa selamat dalam kehidupan kita jadi berkah. Caranya bagaimana? Ya kita kembalikan diri kita dan umat Islam, ahli keluarga kita untuk dekat lagi menjadikan Quran ini sebagai pedoman. Artinya ketika kita baca Quran, kita tahu artinya. Ini Allah sedang berbicara kepada kita, memberi pesan apa nih di sini? Apa pesan untuk supaya kita bertakwa? Apa pesan kita supaya mengerjakan amal baik yang seperti apa gitu kan? Karena Al-Quran ini luar biasa. Nah, inilah yang mau kita usahakan. Ada satu solusi. Solusi untuk diri kita, umat Islam. Nah, ini kan karena kita bicarakan tadi dua kebaikan atau dua peluang dalam satu platform. Nah, di platform ini, di satu peluang usaha ini, satu muamalah ini, kita akan mendapatkan dua hal. Satu pahala, kemudian peluang muamalah. Siapa yang nggak menginginkan pahala? Ketika kita menawarkan solusi, umat Islam bisa memahami makna Al-Quran, dia akan baik sholatnya jadi bertambah khusyuk. Artinya apa? Di situ ada nilai pahala kan? Nah, berapa banyak orang mempelajari daripada kosakata atau huruf daripada Al-Quran ini luar biasa. Pahala ini akan dapat pastinya. Jadi ketika kita membereskan urusan kita dalam menjaga warisan Nabi ini, yaitu Al-Quran tadi, dengan cara belajar Al-Quran, dengan cara mengamalkan Al-Quran, dengan cara kita mendakwakan atau menyiarkan Al-Quran, maka di situ ada pahala. Siapa yang akan menentukan pahala ini? Yaitu Allah. Nah, jadi ini urusan antara kita kepada Allah. Di mana kita akan menerima pahala? Ya, ada pahala yang di dunia disegerakan, ada juga pahala di akhirat. Nah, kemudian di lain kesempatan, ketika urusan tugas kita tadi selesai, pahala kita sudah selesai, maka selanjutnya kita, nah ini yang mau kita, yang asik mengasihkan itu, ada peluang muamalahnya juga, masya Allah. Nah, kalau bicara muamalah kan berarti harus ada sesuatu payung hukum atau legal. Nah, di sini alhamdulillah untuk umat akhir zaman ini ternyata Allah pilih nih ada sebuah perusahaan yang memikirkan solusi tadi gitu kan. Bagaimana umat Islam bisa kembali mempelajari Al-Quran, memahami makna harfiahnya. Nah, kalau di Indonesia alhamdulillah nih sudah terbiasa dengan kalimat harfiah, tafsir lafzi gitu. Nah, justru ini kesempatan kita untuk bagaimana kaum muslimin yang ada di Indonesia ini bisa merasakan daripada manfaat Quran ini. Solusi, memberikan solusi tadi kepada umat Islam. Oke, lihat. Sekarang kita lihat ini ada satu penghargaan-penghargaan yang diterima oleh perusahaan, yaitu dari Think Awesome, yang mereka sudah memang kompetennya di bidang inovasi dan teknologi. Di sini ada penghargaan Malaysia Status Company atau Multimedia Super Corridor. Nah, ini sudah yakin ya kita kalau di hal masalah penghargaan sudah selesai, sudah beres. Nah, tapi yang dahsyatnya lagi adalah sebuah
syariah compliance. Kalau kita lihat, semua sudah lengkap, ini ada penghargaan. Tetapi yang membedakan kita dengan perusahaan yang lain adalah adanya syariah compliance. Nah, ini akan menjadi indikator kita sebagai muslim, ini halal haramnya bagaimana gitu. Karena kita berkaitan dengan muamalah berarti kan akan ada hasil ini akan kita berikan kepada anak istri kita, akan kita gunakan, dan kemudian akan kita tasarufkan untuk sedekah, zakat, dan lain-lain. Nah, berarti kita harus bisa melihat ini bagaimana hasilnya, ada keberkahan nggak ini, halal nggak ini, thayyiban nggak ini. Nah, apalagi kalau sudah ada keluar fatwa daripada ulama, Masya Allah, berarti ini kan halal dan thayyiban. Nah, semua sudah ditilik oleh Dr. Zahruddin Abdurrahman, memang kepakarannya di sini. Beliau sebagai konsultan beberapa bank-bank syariah di seluruh Asia gitu. Jadi kita nggak perlu ragu lagi, semua akad-akad sudah ditilik, semua pembagian bonus sudah ditilik. Inilah menjadi semangat kita bahwa kita sudah bisa membawa Think Quran ini, kita sampaikan manfaat dan solusi daripada Think Quran ini ke seluruh dunia. Bukan saja di Indonesia, tapi ke seluruh dunia. Memang perusahaan ini lahir di Malaysia, tetapi akan di-branding di Indonesia. Dan inilah kita memasuki era digital. Solusi yang akan kita berikan kepada umat Islam adalah bagaimana setiap umat Islam bisa memiliki digital Quran Center. Nah, sehingga ini memang murni sebuah platform digital. Think Quran ini sendiri adalah produk aplikasi ya, sebuah produk inovatif dari teknologi dan pendidikan yang dia akan bisa digunakan dimanapun, kapanpun, melalui device atau perangkat apapun, baik itu HP, smartphone, mau Android, mau iPhone, di laptop, semua bisa. Yang penting terhubung dengan koneksi internet. Nah, jadi platformnya benar-benar digital. Ini teknologi yang terkini, ada AI-nya, ada artificial intelligence, dan dia menggunakan konsep pemasarannya dengan sistem affiliate ya. Dan yang paling gurihnya apa? Modalnya kecil. Nah, kebayangkan kalau misal orang bangun sebuah rumah Quran, rumah tahfiz, atau pesantren, wah, dia harus menyiapkan lahan, modal untuk bangunan, peralatan, harus membayar ustadz-ustadznya, belum lagi sistem, kan ada kantornya, ada macam-macam, belum lagi promosinya, luar biasa. Tetapi ini adalah solusi untuk umat akhir zaman. Apalagi kita berpikir tadi, ini belum selesai nih masalah umat Islam untuk kita berikan penyuluhan, kita berikan sosialisasi tentang pentingnya memahami makna Al-Quran. Nah, disinilah tugas daripada Digital Quran Center. Apa misi kita? Misi kita adalah memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya memahami Al-Quran. Nah, memberikan metode pembelajaran tentang bahasa Arab yang paling mudah, yang paling efektif, dan menyenangkan. Ini yang dikeluarkan oleh Think Awesome. Tetapi dalam misi ini kita nggak bisa sendiri, kita harus berjemaah. Nah, kenapa? Visi kita besar, 100 juta umat manusia paham arti Al-Quran. Loh kok kecil? Sedangkan tadi pasarnya adalah 1,5 miliar kan? Tetapi kok di sini 100 juta? Ya ini adalah langkah dari perusahaan, langkah awal gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bawa visi ini ke Indonesia sendiri, yang Indonesia ini muslimnya ada 230 juta. Setengahnya aja nih. Insya Allah selesai masalah visi daripada perusahaan ini. Oke, kenapa Think Quran? Nah, kenapa? Kita ingin memberikan gambaran kepada masyarakat di Indonesia, misalnya, karena kita membawa Think Quran saat ini di Indonesia, bahwa ini yang paling cocok. Nah, kenapa kita kenapa harus Think Quran? Karena memang cocok untuk segala profesi. Orang yang di kantor, orang yang ibu rumah tangga, mungkin mahasiswa juga, ataupun orang-orang DKM, pemilik pesantren, semua bisa gitu. Jadi di saat yang bersamaan mereka kerja kantoran, sebenarnya bisa juga mereka membawa Think Quran. Dakwahnya kan makin luas. Dia bisa kepada relasi teman kantornya, ataupun lingkungan kantornya, ataupun relasi bisnisnya, itu semua bisa. Atau ke customer, nah, kan ini bisa gitu. Sambil perjalanan pulang, ada yang pakai transportasi umum misalnya, di kereta, di bis, itu kan bisa kesempatan. Mungkin kalau dulu cuman diam-diam saja, atau diam-diaman gitu kan, curiga sana, curiga sini, tapi
dengan adanya Think Quran orang bisa tawarkan ada pembicaraan yang lebih bermanfaat. Ibu-ibu yang biasa arisan, ibu-ibu yang biasa pengajian, atau yang arisan tadi yang biasanya bicara tentang isu ini itu, tetapi kali ini bisa ketika dia bawa Think Quran, sambil menunggu bisa sambil belajar Think Quran. Dan ini kan sebuah aplikasi digital pertama yang fokus memang kepada harfiah, pemahaman daripada makna kosakata ya, secara harfiah, tafsir lafzi. Karena ini langkah seorang tidak akan bisa memahami Al-Quran kalau dia nggak memahami makna perkatanya dulu, gitu kan. Dan kemudian dalam urusan muamalah, pastinya kita akan memilih sesuatu yang tidak ada saingan. Kalau kita lihat hari ini, semua bisnis UMKM sedang berdarah-darah ya, sedang luar biasa, banyak persaingan, berkompetisi yang tidak sehat juga gitu kan, karena saking sudah banyak saingan. Nah, maka dengan kita menghadirkan solusi bahwa dengan membangun Quran Center, di situ ada unit usahanya berupa aplikasi Think Quran, ini nggak ada saingan gitu. Sekarang apa yang menjadi keunggulan dari produk Think Quran ini? Yaitu berupa satu program. Ketika seseorang mempelajari 1000 kosakata saja, maka ini akan bisa memberikan kemampuan kepada pengguna Think Quran ini untuk bisa memahami makna harfiah daripada Al-Quran ini sebanyak 80%. Dengan kita harapan melalui 80% ini artinya nanti akan bisa membuka kecintaan kita untuk mentadaburi Al-Quran. Kenapa kita buat seperti itu? Karena ini untuk tadi, seperti yang di awal slide tadi, kita memberikan satu solusi yang efektif dan mudah. Sehingga yang kita ambil adalah 1000 perkataan. Nah, bayangkan ketika 77.429 kosakata ini dimasukkan semuanya dalam satu aplikasi, pasti orang akan berat gitu kan. Kita ajak aja misalnya tetangga kita, anak kita, yuk kita belajar Al-Quran. Ini kita mau memahami artinya misalnya, mau memahami maknanya. Ada 77.000, yuk kita hafal 77.000 ini. Ya udah, pasti mereka akan mundur teratur. Makanya dicari terus, diriset terus, dikaji lagi. Selama 2 tahun, maka muncullah Think Quran yang mana terbentuk oleh pakar-pakarnya, ahli bahasanya, ahli penyuntingnya, semua dengan metode yang sangat menyenangkan. Nah, ini kalau kita lihat simulasinya dengan 4 kosakata saja, fi, ladzi, min, sama, maka AI tadi memunculkan ketika kita mempelajari 4 mufradat ini, ternyata dengan 4 mufradat ini sudah diulang sebanyak 6.679 kali di dalam Al-Quran. Nah, jadi ini kan satu solusi. Orang nggak mungkin sebelum mengenal Al-Quran nggak sadar bahwa dengan kita mempelajari 4 kosakata yang paling mudah ini, yang kita anggap mudah untuk dihafal, diingat pun, ternyata ini sudah kita bisa mempelajari sebanyak 9,1% daripada Al-Quran. Ini dahsyatnya atau kebaikan daripada Think Quran ini. Nah, di mana letak peranan daripada Quran ataupun Think Quran ini? Nah, kalau kita sebelumnya sudah belajar hijaiyah, belajar tartil, cara membaca yang baik, ada hukum-hukum tajwidnya, ada makhrajul huruf, sifatul huruf. Nah, tetapi langkah kita bukan sampai di situ. Yang mengeluarkan metode cara belajar huruf, cara belajar ini itu sudah ada Iqra, ada macam-macam. Kemudian yang mengeluarkan Quran, mushafnya, ada mushaf tajwid, mushaf dengan mushaf hafalan itu sudah ada. Tetapi bagaimana dengan harfiah, dengan penghafalan? Nah, inilah di Quran mengeluarkan satu solusi, ada sebuah metode, ada sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan AI ya, dengan teknologi yang akan membimbing kita, menuntun kita untuk mempelajari kosakata Al-Quran. Nah, ini kan dahsyat di sini. Nah, jadi jelas ya, Think Quran ini adalah sebuah aplikasi metode untuk mempelajari, menghafal makna daripada Al-Quran. Jadi dia bukan Al-Quran. Ya, tapi alhamdulillahnya nih sudah ada orang-orang yang sudah bergerak di bidang cetak daripada Al-Quran. Dan semua direspon positif oleh masyarakat ya.
direspon positif. Ada Quran tajwid, ada Quran hafalan, ada Quran yang untuk anak-anak sudah ada gitu. Masya Allah. Kemudian selanjutnya ini kenapa kita buat 80%? Karena memang kita menginginkan Quran ini menjadi pintu selanjutnya sehingga umat Islam mengetahui, wah ternyata untuk bisa mentadabbur Al-Quran ada langkah selanjutnya. Nah, mereka akan mulai untuk belajar nahwu sorof, mereka akan belajar untuk terjemahnya, belajar tafsirnya kan. Dan ternyata untuk Al-Quran ini luar biasa, masih dalam sekali ilmu yang harus kita pelajarin. Nah, dengan harapan ketika kita bisa mentadaburin daripada setiap ayatnya, masya Allah, inilah akan menggetarkan jiwa kita, menggetarkan hati kita. Nah, disinilah fungsi daripada Quran sebagai petunjuk, hudal lil muttaqin, hudal linnas, ini akan kembali. Nah, kebayang ya umat Islam ketika menjadikan Quran yang betul-betul sebagai pedoman hidup, selesai dapat menyelesaikan banyak permasalahan-permasalahan umat. Nah, ini tadi bahwa sudah terintegrasi dengan AI dan metodenya sangat mudah. Nah, kita cukup 15 menit tanpa dasar bahasa Arab, nah, kemudian semua cocok semua umur. Jadi perusahaan sudah memikirkan ini, bagaimana ini didesain secara kompak, semua bisa masuk, nah, kan orang-orang tua, bahkan yang tunanetra pun bisa karena fiturnya sudah canggih. Seperti di sini adalah tampilan aplikasinya, sudah lengkap nih 79 modul. Di setiap surat ada beda-beda modulnya, misalnya di surat Al-Falaq ini ada 2 modul. Anas ada 1 modul dan terus itu. Setiap kali kita menyelesaikan maka kita akan ada ringkasan. Nah, ringkasan berapa persen kita sudah mau pelajarin. Nah, seperti di sini di bagian modul-modul ini, di bagian atas akan ada laporan nih di pojok kanan atas berapa banyak yang sudah kita pelajari. Ketika kita klik tanda itu maka kita akan diarahkan kepada bagian raport. Laporan ya penguasaan perkataan yang di bagian sebelah kanan paling kanan ini. Jadi semua yang kita pelajari di Quran sebenarnya bukan mau cepat-cepatan kita selesai belajar, tapi bagaimana ketika kita sudah menyelesaikan setiap modul, di situ tuh kita bisa gunakan fitur praktis ini, praktek ya, supaya memindahkan dari hafalan yang baru kita pelajarin menjadi hafalan jadi kuat. Nah, nanti setelah kita melewati beberapa uji coba ya, ada ujiannya, ada latihan tanya jawab yang selalu diacak gitu. Kadang Arabiknya dulu, kadang ini kemudian berpasangan. Barulah kita akan lihat, oh ternyata ada yang lemah, ada yang bagus. Nah, disinilah fitur praktis ini fungsi dari fitur praktis ini untuk memindahkan seluruh hafalan tadi, pembelajaran tadi menjadi hafalan yang kuat. Sudah disediakan liganya, sudah disediakan untuk memperbaiki kesalahannya, hafalannya. Nah, di sini penting nih untuk kita melatih kejujuran kita, sudah sejauh mana kita bisa benar-benar hafal, maka di bagian ini sudah ada terintegrasi dengan raport tadi, yang warna biru adalah hafalan yang bagus, warna hijau hafalan yang sudah kuat. Tapi kita bisa tes, karena kita akan dikasih waktu 3 detik. Nah, caranya bagaimana? Kita klik bagian fitur ini. Maka dalam 3 detik ketika kita dimunculkan jawaban, dimunculkan bahasa Arabnya, selama 3 detik kita belum bisa menyebutkannya, misalnya, ana, apa ya? Artinya apa ya? Masih bingung, ternyata sudah dimunculin jawabannya. Artinya aku, saya, gitu. Nah, kita harus jujur, oh ini berarti saya belum hafal. Nah, ketika kita klik itu, maka dia akan berpindah dari warna hijau ke warna biru. Jadi fungsi daripada Quran ini adalah supaya kita betul-betul mahir. Ya. Nah, kalau kita bicara kelebihan, ini luar biasa. Nah, semua orang yang sudah mengalami, merasakan ada kelebihan daripada Quran ini adalah orang yang menggunakan aplikasi itu. Jadi kalau kita belum bisa menggunakan aplikasi, ya kita pasti akan bingung gitu. Apa sih maksud kelebihan daripada Quran ini? Caranya bagaimana? Kita selesaikan minimalnya 100 kosakata. Nah, setelah itu barulah kita akan bisa merasakan. Untuk orang-orang yang free trial bagaimana? Setidaknya ketika mereka menggunakan free trial, kita arahkan mereka untuk bisa merasakan sekurang-kurangnya 8 kosakata. Nah, bisa lebih dari itu lebih bagus. Kemudian gunakan fitur praktis tadi. Nah, baru mereka akan merasa, oh ternyata ini mudah. Dan ini efektif. Dan memang cepat mahir gitu kan.
Kemudian bisa mendapatkan pencapaian tadi. Jadi dengan adanya penggunaan aplikasi yang lebih, itu mereka akan mengetahui betapa hebat manfaat daripada Think Quran ini. Orang anak-anak, remaja semua bisa langsung mahir menggunakannya, dan pemahaman yang jelas. Nampak ya, ketika kita sholat sebelum kenal Think Quran, tapi begitu kenal Quran, sholatnya akan berbeda. Wah, setiap baca Al-Fatihah, wah tahu artinya. Iya, karena ya Allah, hanya kepada Engkau. Nasta'in, kami minta pertolongan. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah, kami meminta pertolongan. Masya Allah, itu sholatnya akan naik ke langit itu. Nah, kemudian ya karena ini Al-Quran, pasti akan mendapatkan keajaiban-keajaiban seperti ini. Salat khusyuk, yang lainnya. Sampai memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Nah, jadi dalam urusan kita membangun muamalah dari Pak Quran Center Digital ini, maka kita akan terhubung dengan dua amalan, yaitu amalan belajar daripada Al-Quran dan amalan mengajarkannya. Sebenarnya inilah yang kita inginkan daripada muamalah ini sebenarnya. Jadi untuk pahala sudah jelas ya, sampai di sini kita akan masuk kepada golongan seperti yang disampaikan Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, yang nggak kalah penting, bagaimana ini ada satu muamalah yang ketika seseorang membuka Quran Center Digital, dia akan mendapatkan banyak manfaatnya. Nah, kalau tadi urusan pahala sudah selesai, nah sekarang manfaat daripada muamalahnya. Ketika seorang membuka Quran Center, nah ini ada kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Benefitnya apa? Pertama, dia akan bisa mendapatkan laba berupa retail, laba berupa franchise, laba berupa grosir gitu. Dengan satu keunggulan bahwa dia nggak perlu stok produk gitu, nggak perlu stok produk, nggak perlu ada kita repot mendatangkan guru, kita nggak perlu gedung gitu kan. Nah, ini satu kebaikan dari Quran Center Digital. Tapi masih banyak orang di luar sana berpikiran kan secara konvensional gitu. Wah, kalau mau bangun rumah center itu berarti ya tetap harus butuh uang yang besar, budget yang modal yang besar, gedung harus ada ini. Nah, inilah kesempatan kita menjelaskan kepada mereka, ini ada solusi. Sasarannya kepada siapa Quran Center ini? Ya, kepada ibu-ibu, kepada tadi bapak-bapak, kepada ibu rumah tangga, semua. Karena orang yang sudah punya profesi pun tanpa harus mengganggu profesi mereka, katakanlah awal-awal masih sebagai part-time, itu bisa juga. Jadi mereka bisa belajar, tapi di saat yang sama mereka juga bisa menjalankan muamalah atau mensyiarkan Think Quran ini. Kira-kira dengan kebaikan daripada aplikasi ini, yang mana ketika ahli keluarga kita menjalankan program Think Quran ini, akhirnya mereka bisa paham 80% daripada Al-Quran, dengan sebab bermain ini, yang kelihatannya hanya main-main, tetapi ternyata kita, ahli keluarga kita, anak kita misalnya, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin ahli masjid, atau teman-teman kita, relasi kita, justru mereka bisa memahami makna Al-Quran. Masya Allah. Berapa nilai daripada manfaat dari Think Quran ini yang patut dihargai? Kira-kira berapa? Nah, di situ kan ada pertanyaan. Sebagian akan menjawab, oh, ini nggak ternilai. Di sini kesempatan kita untuk memberikan satu gambaran bahwa ternyata ini murah. Gitu. Dengan hanya 1,3, kalau ini orang masuk kepada landing page. Tapi perusahaan sudah membuatkan satu konsep, orang-orang yang membeli kepada pemilik Quran Center, maka dia akan dapat potongan sebesar 300.000. Nah, jadi hemat 300.000. Sehingga mereka cukup membayar 1.099.000. Nah, kita bisa tanyakan kepada mereka, di ahli keluarganya ada berapa? Kan Indonesia ini biasanya banyak anaknya kan. Ada ayah, bunda, kemudian ada yang anaknya ada 5, ada 10, ada 7, ataupun ya sekurang-kurangnya ada 3 misalnya. Nah, itu kan bisa kita tawarkan kepada mereka. Jadi ada 2 tipe di dalam penawaran kita kepada orang-orang yang mau akan kita tawarkan kepada Think Quran atau untuk membangun Quran Center ini. Satu,
memang tipenya user. Nah, kalau tipe user berarti kita tawarkan, Bapak Ibu kan punya 5 keluarga nih, ada 5 orang dalam keluarga yang semua pegang HP. Kalau Bapak Ibu mau murah, ya, kalau tadi harga satuannya kan 1.099.000. Nah, jadi kalau misalnya 5, ya berarti 5.495.000. Nah, tapi ada cara yang hemat gitu, lebih hemat lagi. Ini kan ini saja sudah dapat hemat 300.000. Tetapi kalau misalnya Ibu membeli sekalian 5, arti pembelian grosir, maka akan harganya jadi 780.000. Jadi artinya dengan membeli secara grosir, secara untuk satu paket keluarga, kita sebut family package ya, maka harganya akan jadi dapat lebih murah. Jadi 780. Sehingga dengan membeli 5 aplikasi tadi harganya cukup 3,9 juta. Nah, sebenarnya inilah satu cara kita menawarkan kepada orang yang tipikalnya adalah user. Tetapi kalau ada orang yang memang dia tipikalnya adalah, wah ini satu bisnis luar biasa, ini satu muamalah yang luar biasa. Nah, kita bisa jelaskan lebih kepada mereka tentang opportunity atau peluang muamalah yang lebih besar gitu. Nah, di sini kita bisa tampilkan ini, kita tawarkan kepada mereka, Bapak Ibu, sebenarnya ketika Bapak Ibu membuka atau membeli 5 aplikasi tadi sebagai untuk kebutuhan keluarga, family package, tetapi di saat yang sama Bapak Ibu sudah punya kesempatan hak muamalah. Nah, jadi kita dapat link untuk bisa kita share kepada yang lain, kita sebarkan kepada yang lain, untuk kita bagikan barcode kepada yang lain. Nah, mereka nanti bisa mendapatkan aplikasi melalui Ibu, melalui Bapak. Nah, jadi dengan membuka dengan meluangkan modal 3,9 juta, kita akan bisa membuka satu Quran Center yang potensinya akan mendapatkan batasan maksimalnya di 300 juta income mingguan ya. Nah, kalau 3 Quran Center ini pasti akan lebih lagi. Dengan modal 11 juta kita dapat 15 aplikasi, kemudian potensi mingguannya sampai 900 juta. Nah, mau lebih lagi. Nah, ini kepatuhan syariah membatasi sampai di 7 Quran Center. Jadi kalau orang bangun 7 Quran Center cukup modal 27 juta, 300 masih jauh lebih murah ya ketimbang membuka Quran Center yang sifatnya fisik gitu, yang konvensional. Masih lebih murah. Tetapi di sini ada satu peluang, kita punya weekly limit atau batasan income mingguannya sampai di 2,1 M-an, Masya Allah. Nah, tadi ada keuntungan raba retail dan raba grosir. Nah, jadi di sini ketika Bapak Ibu sudah memiliki satu Quran Center, berarti kita dapat link nih. Nah, ini yang mahal sebenarnya. Link affiliate atau link daripada landing page kita. Jadi begitu seseorang mendaftar, membuka atau membeli 5 aplikasi tadi, maka kita dapat hak muamalah, dapat reseller academy ataupun ruang dashboard untuk mengenerate barcode dan link ini. Nah, inilah yang mahal. Kenapa? Melalui link inilah seseorang bisa masuk kepada aplikasi Think Quran, baik dia pertama mencoba versi trial, kemudian dia upgrade menjadi Think Quran Plus. Nah, disitulah terjadinya penjualan, kita akan dapat langsung laba sebesar 280 sampai 300.000. Kemudian seperti tadi, begitu kita setiap kali orang membuka Quran Center ataupun dia membeli 5 aplikasi, ternyata dia dapat hak muamalah. Nah, ternyata di saat yang sama dia juga menawarkan kepada yang lain. Apa yang akan dia dapat? Caranya menawarkan kan mudah tadi. Kita untuk orang yang user, kita bisa tawarkan 5 aplikasi untuk keluarganya. Dia dapat hemat 1,5 juta untuk dapat 5 aplikasi. Dan ternyata sudah dapat hak muamalah dia sebagai pemilik Quran Center. Nah, akan terjadi terus mengulang seperti itu. Jadi setiap seseorang dapat membangun Quran Center, maka dia akan mendapat bonus sebesar 20%. Bonus introducer ya. Bonus pengenalan. 20% ini dari mana? Dari poin penjualan produk. Nah, jadi inilah yang membedakan kita dengan MLM. Kita bukan MLM nih. Kalau MLM dia kepada member get member, recruitment fokusnya. Kalau kita selalu kita bisa sampaikan kepada yang lain bahwa kita fokusnya adalah kepada penjualan produknya. Nah, manfaat produk ini benar-benar ada gitu.
Al-Quran kan tadi. Nah, orang akan paham Al-Quran. Aplikasi bisa diakses 24 jam selama 7 hari. Manfaatnya itu ada. Ada peningkatan laporan. Kalau di aplikasi yang lain mungkin orang nggak bisa mengontrol bagaimana anak-anaknya sudah sejauh mana. Tapi di aplikasi ini ada. Jadi manfaat ada. Manfaat kita kepada produk. Oleh karena itu, penentuan bonus-bonus di sini juga kembali kepada produk. Nah, 20% ini dari setiap orang membeli satu aplikasi, maka dia akan dapat 100 RPV, 100 poin ya. Kalau dia membeli grosir 5 aplikasi, artinya dia akan mendapat 500 RPV atau 500 poin. Nah, dari situlah 500 ini dikalikan 20%, 20% jadi 100. Nah, akan keluar angka 100 yaitu berupa ringgit ya, 100 ringgit. Saat ini masih pakai ringgit. Nah, kebayang ya, kalau kita setiap hari bisa menjual secara grosir atau kita bisa menjual penawaran ini berupa pemilik kepada pemilik Quran Center, jadi akan ada banyak owner Quran Center baru, berarti kita akan satu kepala bisa dapat 100 ringgit. Itu kalau mereka buka satu Quran Center. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada kesempatannya bisa buka 3, bisa buka 7. Kalau orang bisa buka 7, ya berarti kita dapat 700 ringgit tuh. Masya Allah. Dari sini aja sudah kita bisa bayangin. Ini penghasilan harian. Kalau kita mau fokus harian bisa membuka satu Quran Center, wah berarti setiap hari kita bisa 100 ringgit. Kali 30 hari udah 3.000 ringgit. Nah, kan seperti itu. Nah, kemudian kita akan bisa dapat peluang bonus mingguan. Nah, di sini bonus mingguan nih. Tim development bonus. Jadi semakin banyak tim di bawah kita, pemilik Quran Center makin banyak, maka kita dapatkan 10% 10% dari RPV. Nah, kemudian kalau kita mau mengembangkan lagi, kita bisa gunakan bonus tambahan supaya untuk bisa meningkat jadi 20%. Nah, itu nanti di kelas khusus selanjutnya. Nah, ini bonus ketiga adalah bonus mentoring. Nah, mau nggak mau kita sebagai owner yang awal di bawah kita sudah banyak tim, pasukan daripada Quran Center sudah banyak, kita akan memberikan mentoring kepada mereka, cara penggunaan reseller yang baik, cara membuat, kita bantu semua. Karena ini produk digital dan bisa pemasaran lewat affiliate, nah, kita akan bantu semua ada mentoringnya. Sehingga kita akan mendapatkan bonus dari 10 sampai 80%. Nah, dan selanjutnya ada bonus bensin ketika kita sudah mendapat level tertentu. Nah, ini adalah perbedaan kita dengan MLM. Ketika di MLM adalah adanya satu ada sistem ya, sistem pembagian bonus. Dia ada flashing gitu. Tetapi di Think Quran ini kita akan ada penyimpanan sisa daripada bonus atau poin ya. Jadi katakanlah misalnya di bagian kiri kita sudah ada penjualan, ada membangun Quran Center dan sampai di 10.000 RPV. Sebelah kanan 8.000 RPV. Maka setiap cara penghitungannya adalah dia akan fokus pada yang terkecil. Di sini akan dari 10 8.000, maka 8.000 ini yang terkecil. Maka 8.000 di sini 8.000 berarti sisa dari 10.000 ini masih ada 2.000 poin ya. 2000 RPV, maka ini akan disimpan. Dia akan tetap ada di akun kita dan dia akan terus dibawa sampai minggu selanjutnya. Nah, sehingga tidak akan hilang itu. Selanjutnya dari yang kecil tadi, maka akan keluarlah angka rupiahnya, angka ringgit, dari ringgit dulu baru kemudian rupiah. Dan dia sifatnya infinity karena kita bukan leveling. Jadi orang yang buka 3 Quran Center, 7 Quran Center, nah, beda dengan MLM. Kalau MLM itu kan dia ada setiap orang membuka satu hak usaha lagi, maka dia akan membuka akun yang berbeda gitu. Ada 7 titik itu misalnya ada 3 titik, maka dengan akun berbeda lagi, dengan yang hak yang baru gitu, hak muamalah yang baru. Tetapi kita walaupun langsung membuka 7 Quran Center, maka itu dengan satu link gitu. Oke, kita sebut affiliate. Nah, ini pengembangan tim, ada syarat-syaratnya juga. Ini akan dibahas di selanjutnya di kelas khusus ya gitu. Yang artinya setiap
orang untuk mendapatkan daripada bonus ini, kita sudah melewati daripada syarat-syaratnya. Karena akad kita dalam kepatuhan syariah di sini diatur ada hibah masyrutoh gitu. Dan ini akan kita bahas di kelas selanjutnya. Ini juga gambaran ketika kita sudah di level tertentu, bonus-bonus daripada atau uang bensinnya akan meningkat gitu. Sampai yang terbesar di 48 juta rupiah per bulan. Nah, manfaat daripada ataupun kelebihan keunggulan daripada ini yang jelas tadi berbedanya kita dengan MMM adalah ketika di Think Quran kita dapat satu ruang kerja reseller akademinya, di situ kita bisa generate link, barcode kita, affiliate kita akan dapat landing page. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi bangun mikirin mau buat website ini. Tetapi kalau kita mau buat satu landing sendiri, yaitu ada juga diajarkan. Kita cukup fokus kepada pemasaran. Nah, fokus kepada mendatangkan visitor kepada link affiliate kita tadi. Nah, bisa kita iklankan lewat Google Ads, bisa FBS dan lain-lain. Dan uniknya kita nggak perlu produk ya. Nah, disinilah kalau di sebuah MLM, ya, pastinya ada kewajiban untuk stok, sehingga mereka ada stokis juga gitu. Kalau kita ini tidak perlu stok, karena memang sifatnya affiliate. Katakanlah tadi 5 aplikasi kita gunakan seluruhnya untuk keluarga. Kemudian nggak ada produk. Bagaimana? Apakah kita tetap bisa menjual gitu? Jawabannya iya, karena kita sudah ada link tadi. Ketika orang masuk melalui link kita, terjadi transaksi, ada penjualan, maka kita akan dapat komisi. Nah, tetapi kalau misalnya produk tadi masih ada di akun kita, di akun reseller academy kita, maka perusahaan akan mengambil daripada stok produk yang ada di dashboard area kita atau reseller academy kita dan akan berkurang. Dan semua pembayaran yang 1.099 itu masuk ke e-wallet kita. Nah, kemudian tidak ada biaya lagi. Jadi ketika kita membuka satu Quran Center 3,9 nggak ada biaya tambahan. Nah, walaupun sampai 1 tahun ke depan ternyata Think Quran ini akan terus diupdate. Nah, ini kan Think Quran kan masih belum sampai 100% nih. Baru 60-70%. Bahasa, alhamdulillah sudah ada 4 bahasa. Indonesia, Melayu, bahasa Inggris, kemudian bahasa Turki. Dan akan disempurnakan sampai ada 25 bahasa lagi seluruh dunia. Nah, ini membuktikan kan bahwa perusahaan ini serius nih. Adanya upgrading, ada peningkatan, update-update ini membuktikan bahwa security sistem juga diperbaiki gitu. Nah, keamanannya. Nah, kemudian fitur-fiturnya akan terus bertambah dan ini tidak ada biaya tambahan lagi. Dan jelas tidak ada risiko ya. Kita nggak perlu stok, nggak perlu packing barang, nggak perlu ada pengiriman barang. Nah, seperti itu. Kemudian, nah yang ajibnya adalah kita akan mendapatkan potensi sampai 320 juta per minggu. Bisnisnya global karena sistemnya affiliate. Jadi Bapak Ibu mau buat pasar di Inggris, kita bisa gunakan landing page berbahasa Inggris. Mau buka pasar, membuka tim Quran Center di Turki, berarti kita bisa gunakan landing page yang berbahasa. Semua marketing tool, alat-alat pemasaran sudah ada di ruang reseller area. Nah, ini dahsyatnya nih. Bicara muamalah, kita lihat nih bagaimana potensi muamalah. Ini padahal ya kalau kita lihat waktu atau durasi dari ketika Think Quran ini diciptakan pertama kali ya. Kemudian dengan ketika mereka sudah launching di Malaysia, launchingnya di bulan Juni 2023. Nah, kemudian ada pra-launching itu sekitar 6 atau 8 bulan sebelumnya. Ini masih trial error. Tetapi ternyata tidak ada permasalahan di sistem. Tidak ada permasalahan di produk. Bahkan semakin meningkat. Antusias masyarakat luar biasa, dukungan dari para ulama luar biasa, dan ternyata di sisi muamalahnya terbukti menyelesaikan permasalahan ekonomi umat. Ya, ini termasuknya Tuan Azizi, penghasilan bulan Juni di 46 juta, ada Kak Ia seorang guru ngaji yang bisa berpenghasilan 70 juta per bulan. Kebayang ya, yang tadinya berpikir gimana untuk murid-muridnya, sibuk menawarin proposal pengadaan donatur macam-macam, tapi ternyata dengan penghasilan 70 juta per bulan ya nggak perlu lagi.
Nah, Bos Bakhtiar, Tuan Bakhtiar sampai 95 juta bulan Juni. Ini Ustadz Muhsin, Ustadz kondangnya di Malaysia sampai 200 jutaan, 199. Ada Pak Bob, Bos Bob sampai 400 juta. Ini berarti sistem pembayaran dari perusahaan kepada akun e-wallet dan kemudian nanti bisa di withdraw terbukti berhasil. Jadi ini bukan kita nggak perlu ada keraguan lagi tentang sistem komisi atau bonus-bonus. Masya Allah, dahsyat ya. Kalaulah kita kemampuan kita rendah nih dalam penjualan, sebulan kita menjual 2 produk aja. Kemudian dalam ketika kita menjual grosirnya, kita membuka Quran Centernya, ternyata dalam 1 bulan kita hanya dapat 4. Maka berarti kita akan dapat peluang atau simulasinya 3 bulan ke depan kita bisa berpenghasilan sampai di 3.000 ringgit per bulan. Ataupun dalam 1 tahunnya insya Allah kita bisa berpotensi penghasilan 10 ringgit per bulan gitu kan. Naik 2 tahun segini, 5 tahun 100.000 ringgit. Tapi kita lihat tadi, kenapa ini bisa sampai 125.000 ringgit, Bos Bob? Padahal ini belum lagi 5 tahun. Nah, di sini akan ada rahasianya. Ya kan, kalau di sini kan kalau kita lihat potensi ini di 100 ringgit ini setelah 5 tahun. Tetapi faktanya baru di launching bulan Juni kok sudah bisa 125 ringgit ini penghasilan Bos Bob. Nah, disinilah satu perbedaan kita yang luar biasa tingkuran ini. Kalau kita lihat, nah, ini kan begitu orang buka 1 Quran Center, maka dia akan dapat 10%. Kita kalau di bisnis konvensional atau muamalah konvensional, mau buka cabang itu pastinya kita akan berpikir bagaimana fokuskan satu main bisnis atau bisnis pusat ini bisa menghasilkan dulu, bisa tersistem, terkonsep, kemudian ada nggak ada kita dia udah bisa jalan. Nah, kan gitu. Itu kalau bisnis konvensional. Tetapi di Tingkurkan malah kita bisa berpikir di awal lah justru kita bisa membuka cabang sebanyaknya ya dengan batasan maksimal 7 Quran Center tadi ya gitu. Karena kalau di bisnis muamalah ataupun muamalah konvensional kita harus memastikan bisnis itu sustainable dulu, bisa berjalan 5 tahun setidaknya. Wah, baru kita ini ataupun 1 tahun tapi sudah tersistem. Nah, kita enaknya di bisnis Tingquran ini, di muamalah Tingquran ini karena sistem ini sudah selesai. Think Awesome sudah menyelesaikan konsep bisnis, konsep muamalah yang luar biasa. Sistem pembagian bonus sudah luar biasa. Kita nggak perlu mikir-mikirin tentang sistem lagi. Sistem sudah berjalan. Jadi dari awal justru kita sudah diberi kesempatan, silakan. Yang tahu ini potensi luar biasa, kita bisa melipat gandakan. Dari awal bahkan, ayo diajak buka 3 Quran Center. Berarti artinya kita akan dapat faktor kali. Leverage-nya tuh di sini. Di sini dapat 10, di Quran Center 2 dapat 10%, di Quran Center 3 dapat 10%. Apalagi kalau nanti dapat peningkatan 20% itu. Bayangkan. Nah, kemudian sampai 7 nih. Sampai 10%-nya kali 7. Nah, luar biasa dahsyatnya tuh di sini. Masya Allah. Oke, sampai di sini mungkin kita mau undang untuk yang ada di Indonesia. Kalau tadi kan bicara di Malaysia. Alhamdulillah bersama kita di sini ada Pak Haji Jailani. Kita minta supaya beliau bisa menceritakan, sharing nih, berbagi bagaimana pengalamannya menjalankan Tingquran atau menjadi owner Quran Center di Indonesia ini sendiri. Sudah berapa penghasilannya dan semudah apa menjalankan usaha daripada Tingquran ini. Tafadhal Pak Haji Jailani. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kemute suaranya Pak Haji. Oke. Oke. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi ini sama Pak Haryana, Masya Allah. Ini dan juga Ibu Tridewi ini, Masya Allah. Alhamdulillah hadir lagi dalam satu pertemuan Zoom kita ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dalam komunitas Quran Center Digital. Jadi alhamdulillah ini. Jadi saya ceritakan sedikit. Ini saya juga awal bergabung, kami juga bergabung dalam tim Quran ini baru sebenarnya.
baru sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi di awal kita bergabung dengan tim Quran ini memang kalau dikatakan kita ini melihat bahwa aplikasi ini adalah aplikasi yang luar biasa, super app. Jadi dengan aplikasi ini sangat memudahkan kita yang tadinya orang-orang yang tidak bisa berbahasa mengetahui makna daripada Al-Quran, maka dengan aplikasi ini sangat mudah, praktis. Bagaimana kita dipicu untuk bagaimana kita memahami satu kata begitu kan, dengan diulang lagi. Ini sangat mudah, masya Allah. Dan juga menjadikan sholat kita tambah khusyuk. Bagaimana kita menikmati daripada membaca Al-Quran. Ini fadilah. Dan juga dengan aplikasi ini dikatakan ada 2 menyelesaikan masalah kita. Yang pertama masalah ibadah kita, yang kedua adalah masalah daripada ekonomi kita, ekonomi umat. Jadi alhamdulillah. Kalau masalah ibadah, kita sudah dengarkan juga tadi bagaimana pemaparan aplikasi ini, pemaparan tentang kemanfaatan daripada aplikasi ini, dan masalah muamalah juga sudah dipaparkan tadi. Saya cuma berkisah sedikit. Dengan saya menjalani daripada aplikasi ini, alhamdulillah, gitu. Dalam keadaan waktu di awal itu kita belum mengetahui banyak daripada aplikasi ini. Yang jelas waktu itu saya lihat ada kemanfaatan yang luar biasa, berguna untuk keluarga, anak istri begitu kan, untuk teman-teman saya, karena memang kita langsung lihat dengan kemanfaatan aplikasi ini kita mengetahui bahwa banyak teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita yang membaca Al-Quran tetapi tidak tahu makna apa yang dibaca. Ini sangat banyak. Ini pasar yang luar biasa. Begitu kan, ini pasar, kalau secara pasar ini pasar yang luar biasa, pasar untuk mendapatkan pahala yang besar, dan untuk mendapatkan kalau manfaatan ekonominya untuk mendapatkan pendapatan yang besar, market yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah dengan aplikasi ini, saya menjalani aplikasi ini, yaitu yang dalam keadaan belum begitu mengetahui marketing plan-nya, begitu. Karena memang marketing plan ini akan kita ketahui setelah kita bergabung, karena ada di sana new reseller reseller training begitu kan, NRT itu. Setelah itu kita nanti ada zoom lagi di kelas pagi mengetahui daripada yang lain-lainnya. Itu kita akan ketahui setelah kita bergabung. Tapi saya waktu itu di awal pertama itu saya belum banyak mengetahui. Tapi saya lihat ini adalah dalam marketing plan-nya alhamdulillah sudah patuh syariah begitu, maka saya ikut bergabung gitu. Alhamdulillah di bulan pertama kita bergabung gitu, itu mendapatkan kalau secara income tadi, income-nya masya Allah seperti yang disampaikan tadi, ada yang mendapatkan 441 juta begitu kan uang kitanya, ada yang mendapatkan 70 juta uang kitanya begitu kan. Tetapi ini dalam keadaan kita belum begitu tahu, belum begitu memahami daripada marketing plan. Alhamdulillah di bulan pertama itu saya mendapatkan, di minggu pertama saja alhamdulillah sudah mendapatkan sekitar 700 ringgit Malaysia. Kalau di Indonesia kan hampir 2 juta. Di minggu kedua itu ada sekitar sekitar 1.000 gitu, 1.700-an, 1.400-an. Ada sekitar hampir 3 juta ya, 3 juta lebih, 4 jutaan lah begitu. Dan di bulan pertama itu alhamdulillah, alhamdulillah mendapatkan 3.700 ringgit Malaysia, hampir 13 juta gitu. Alhamdulillah. Jadi di minggu pertama yang tadinya kita punya modal, saya ngambil 3 akuisi, 3 Quran Center di awal itu. 3 Quran Center di awal itu, maka alhamdulillah di bulan pertama udah BEP, udah break even point begitu dengan usaha ini, masya Allah. Jadi kalau kita berpikiran bisnis umpamanya, berpikiran bisnis, tentu kita akan berpikir bagaimana sistem untuk memulangkan modal kita seperti itu. Tapi sebenarnya dengan kemanfaatan yang luar biasa daripada aplikasi tadi, kita mendapatkan kemanfaatan yang lebih daripada kita menambah kata-kata kita, hafalan kita, menambah pengetahuan kita tentang kata-kata, kosakata dalam Al-Quran. Itu sudah luar biasa. Tetapi di sini, karena kita punya 2 peluang tadi, peluang ibadah dan peluang muamalah alhamdulillah. Begitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan saya berharap kepada Bapak Ibu yang hadir ini, tinggal kita bagaimana masuk ke dalam masuk ke dalam komunitas ini. Kita bergabung, berjuang bersama-sama
mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan income penghasilan yang besar, dan juga membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, bagaimana supaya mereka juga mendapatkan kemanfaatan daripada aplikasi ini dan mendapatkan juga pendapatan, penghasilan, kebebasan daripada finansial, kebebasan daripada ekonomi, dengan bergabung dengan tim Quran ini. Itu saja yang saya saya share sedikit, dan saya kembalikan kepada Bos Ustaz Pak, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah. Masya Allah. Ini ya terbukti ya, bukan sekedar kita tadi buka slide ini, ini bisa jalan di Malaysia aja, bagaimana di Indonesia? Justru di Indonesia sudah dicontohkan langsung dari Pak Haji Jalani. Tadi kan simulasi kita lihat ya, simulasi di 1 sampai 3 bulan pertama kita bisa berpenghasilan di 10.500.000-an kalau dirupiahkan 3.000 ringgit tadi. Nah, ini sudah di Indonesia, alhamdulillah sudah ada contoh nih Pak Haji Jalani. Nah, semoga dengan adanya sharing tadi ini tergugah. Nah, kita melihat bahwa ini benar-benar solusi untuk umat Islam, solusi untuk memberikan aplikasinya ini bisa umat Islam bisa belajar kosakata Al-Quran, belajar paham makna Al-Quran, dan solusi kedua adalah umat Islam, terlebih di Indonesia ya, di Indonesia sekarang kan orang lagi keadaan kondisi bingung, ekonomi sedang terpuruk, macam-macam itu. Sementara harga-harga terus menaik gitu, terus meningkat gitu. Jadi yang kita bantu adalah bukan kita sekedar memberikan bantuan berupa barangnya saja, tapi ibaratnya kalau pepatah itu apa, berikan kail ya. Kita berikan satu peluang muamalahnya pada salah. Jadi kita membawa dua solusi. Solusi untuk agama, spiritualnya tadi bisa dekat pada Al-Quran, dan solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi umat. Oke, ini tadi balik lagi ke bagaimana cara atau formula suksesnya. Nah, sebenarnya ini satu usaha yang mudah. Nah, memang kelebihan atau kejeniusan dari founder Think Quran ini luar biasa. Jadi membuktikan sebuah perusahaan itu baik atau hebat atau jenius adalah bagaimana mereka bisa memunculkan cara yang mudah untuk bisa menduplikasi. Nah, cara yang mudah untuk bisa mempraktekkan, cara yang mudah untuk bisa ini betul-betul orang yang pemilik Quran Center ini bisa mendapatkan hasil dari Think Quran ini. Nah, ini sehingga dibuat langkah atau steps, langkah-langkah ini. Dan ini sangat simpel, cukup 4 langkah saja. Nah, apa itu? Yang pertama, pastinya kita daftar. Kita buka 1 Quran Center, 3 Quran Center, atau 7 Quran Center. Sehingga kita bisa menggunakan produknya. Setidaknya kita dari produk tadi bisa merasakan benar-benar apa manfaat, apa keunggulan yang seperti kita dengar tadi dari Think Quran ini. Nah, ketika itulah kita akan muncul, ternyata luar biasa ini. 2 solusi yang kita bicarakan tadi, ini bisa kita tawarkan. Kepada siapa? Nah, kepada orang-orang kita sayangi. Mungkin istri kita, anak kita, kepada ahli keluarga kita, adik kita, kakak kita, atau orang tua kita, besan kita, itu kan bisa. Ahli masjid kita, tetangga kita, ataupun relasi-relasi kita. Masya Allah. Ini cukup kita buat list. Nah, sebenarnya kalau di sini kan dibuat angka 20 ya. Ini untuk memudahkan. Sebenarnya kalau kita ini banyak. Di satu handphone kita aja ada yang 150, 2000 bahkan. Nah, itu sudah bisa. Tetapi kita membuat cara untuk mengenalkannya tentu berbeda dengan cara konvensional. Mungkin kita biasanya menawarkan satu produk, kita bisa sebar satu pengumuman di satu WhatsApp group misalnya. Wah, mereka akan antusias. Tetapi ini satu produk yang baru. Kita buat ini satu keistimewaan. Sehingga bagaimana caranya? Kita kenalkan mereka kepada orang yang bisa menerangkan, bisa menjelaskan. Ke siapa? Nah, kepada tim-tim yang sudah lebih dulu, kepada senior ataupun orang-orang yang sudah awal mengenal Think Quran ini, sehingga mereka bisa menjelaskan dengan cara yang lebih mudah. Nah, ini akan membantu juga, membantu Bapak Ibu ketika awal-awal masuk,
masih belum paham, belum ngerti, nggak masalah gitu. Seperti dilakukan oleh Pak Haji Jalani pertama kali, belum paham, maka beliau menjelaskan tentang Al-Quran ini kepada saya semampunya, bahwa ini ada satu ini. Kemudian selanjutnya beliau menyerahkan untuk menjelaskan lebih detail daripada apa muamalah ini kepada Haji Amin. Nah, seperti itu. Jadi misalnya Bapak Ibu di sini, misalnya ada Pak Hari, ada orang yang sudah masuk dalam 20 prospek 20 daftar ini, maka cukup informasikan, kita buat janjian, mau secara table talk, secara offline ataupun online, bisa juga lewat Zoom ini gitu misalnya. Maka kitalah yang akan memberikan penjelasan gitu. Selanjutnya duplikasi. Sudah, semudah itu saja. Nah, jadi kita lihat betapa banyak tadi penghasilan Kak sampai 70 juta. Mereka caranya sama gitu. Datu Azrul, kemudian Bos Bakhtiar, caranya sama. Jadi sesimpel itu. Nah, inilah yang kejeniusan sebuah perusahaan yang bisa membuat satu konsep muamalah yang fokusnya atau formula suksesnya itu ternyata simple. Masya Allah. Semudah itu. Selanjutnya adalah kembali kepada kita mau ngambil peluang ini adalah satu momentum, mau sekarang atau nanti gitu. Nanti tetap juga bisa kita masuknya nanti, bergabungnya nanti 3 bulan ke depan nih, tapi sudah akan berbeda. Nah, kalau sekarang kita posisi di sini, tapi ketika nanti posisi kita boleh jadi kita masuknya 3 bulan ke depan, ini sudah di launching, di mana sudah di branding, kita baru mau download aplikasi ini di Play Store. Tetapi ternyata dia meminta kode, siapa referralnya? Nah, kita jadi orang-orang yang sudah ketinggalan gitu. Jadi peluangnya sangat besar. Ini potensi yang luar biasa, Masya Allah. Silakan tentukan, pilih ya daripada kesempatan atau peluang ini, 7 Quran Center, 3 Quran Center, atau 1 Quran Center. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, maka pasti saya akan anjurkan segera buka 7 Quran Center. Atau seminimal-minimalnya 3 Quran Center. Fast action, fast result, dan kita perlu bertindak sekarang. Karena visi ini sangat besar, yaitu 100 juta umat Islam paham makna daripada Al-Quran. Saya tidak bisa bekerja sendiri, ataupun tim-tim Indonesia tidak bekerja sendiri, ataupun orang-orang bersama tim Malaysia, tim Asia tidak bisa bekerja sendiri, karena kita ada pasar yang luar 1,5 miliar umat Islam. InsyaAllah. Oke, baik. Alhamdulillah ini sudah selesai. Ini satu kesempatan yang baik buat kita untuk dekat kepada Al-Quran, dan ini solusi umat Islam di akhir zaman. Masya Allah, kita manfaatkan waktu yang masih ada, kesempatan ini. Insya Allah ya. Berarti apa mau ada yang ditanyakan? Kalau mau ada pertanyaan boleh. Kalau misalnya memang tidak ada, insya Allah kita akan selesaikan sampai di sini. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC kita. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa presentasi yang dibawakan oleh Ustadz Fuad hari ini, yaitu bagaimana kita mempunyai muamalah yang sangat berbeda dengan muamalah sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya tekankan kembali, Bapak Ibu ambil sekarang ataupun nanti itu terpulang pada Bapak dan Ibu, paling baik adalah sekarang yang kita masih awalun. Jadi Bapak dan Ibu akan bisa membangun bisnis duluan. Sekarang tentukan dengan 1 Quran Center hanya dengan 3,9 juta, tapi kemampuannya kita bisa mendapatkan income sebesar 300 juta, atau dengan 3 Quran Center 11.700.000 dan peluangnya kita mendapat 900 juta. Bahkan kita bisa juga dengan 7 Quran Center 27.300.000 dengan 2,1 miliar. Bapak-bapak, Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah, waktunya sangat terbatas sekali. Hari ini mohon maaf atas kesalahan yang kami lakukan. Ada yang tidak pada tempatnya,
karena yang salah-salah itu asalnya dari kami dan yang baik-baik dan benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Nurdin. Kepada Ustadz Nurdin, kami persilakan dengan langsung menutup, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai pemaparan. Mari kita bersama berdoa semoga program ini, program dakwah dan mendongkrak ekonomi umat, agar Allah berikan pertolongannya, dipermudah, diperlancar, dan tentu saja disertai keberkahan. Mari kita bersama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma yassir umurana wa hasil maqasidana. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa inna taysir asir ilaika yasir. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal maut 'alal iman wal islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah. Terima kasih semuanya. Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.